2311, Alarm Bell. Prefnex. Daftar isi. Settings. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Yifu, jangan terlalu sibuk. Kami juga tidak haus, ayo duduk. Ya, Paman Si. Li Yifu berkata dengan hormat. Dia meletakkan cangkir tehnya terlebih dahulu, lalu mencari tempat duduk di sebelahnya dan duduk. Xia Ruofei melihat sekeliling sambil tersenyum, dan kemudian berkata, saya pergi keluar sebentar kali ini, dan saya sangat senang melihat Anda semua ketika saya kembali. Dan saya bahkan lebih bahagia ketika saya melihat bahwa kultivasi semua orang telah meningkat. Kultivasi Paman Ling dan Bibi Fang telah menembus alam kecil, baru saja saya melihat bahwa para murid di bawah ini telah membuat kemajuan besar, tampaknya semua orang telah bekerja keras dalam kultivasi selama periode waktu ini. Faktanya, meskipun Xia Ruofei tinggal di reruntuhan Kingping Realm selama hampir sebulan, karena perbedaan aliran waktu di dalam dan di luar, dunia luar hanya melewati 3 hari. Selain itu, ia berangkat dari bumi dan tertunda beberapa saat sebelum dan sesudah istana Guanghan. Hanya butuh 10 atau 20 hari untuk keluar setiap kali, jadi pembudidaya Jindan seperti Luo Qingfeng dan Li Yifu secara alami tidak dapat membuat terobosan dalam waktu sesingkat itu. Di sisi lain, Ling Xiaotian, Fang Liyun, dan murid-murid berikutnya dari tahap pemurnian Qi dari Sekte Pemetik Bintang telah membuat lebih banyak kemajuan dalam kultivasi mereka. Ling Xiaotian menyeringai dan berkata, lingkungan di sini sangat bagus, dan tidak ada kekurangan sumber daya budidaya, kita akan memiliki masalah jika kita tidak membuat kemajuan. Luo Qingfeng juga tersenyum dan berkata, ya, Penatua Agung, energi spiritual di Pulau Taoyuan terlalu kuat. Saya mendengar dari para murid di bawah bahwa bahkan jika Anda makan dan tidur, kultivasi Anda secara alami akan meningkat banyak, belum lagi semua orang. Mereka semua sangat menghargai kesempatan ini, selama mereka punya waktu, mereka pada dasarnya digunakan untuk kultivasi. Petik 2. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, itu benar, dan kita harus waspada di saat-saat aman, dan visi kita tidak boleh terlalu terbatas. Tahap Jindan dan tahap Yuanying hanya dapat dianggap sebagai permulaan, dan tahap Yuanshen bukanlah apa-apa, visi semua orang, harus diletakkan itu harus lebih jangka panjang. Ngomong-ngomong, saya lupa memberitahu semua orang, saya juga memiliki beberapa peluang kecil untuk keluar kali ini, dan kultivasi saya telah menembus ke tahap awal Yuanshen. Ruangan itu sekarang penuh dengan pembudidaya. Setelah semua orang mendengar kata-kata Xia Ruofei, mereka semua terkesiap serempak. Ling Qingsui membuka matanya lebar-lebar dan berkata, kamu telah membuat terobosan lagi. Dan kamu telah membuat terobosan di dunia besar. Hanya butuh beberapa hari untuk menerobos ke Naschen terlambat. Jiwa, Ruofei, bukan berarti semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin cepat kemajuannya. Apakah sulit? Mengapa saya merasa bahwa semakin Anda mundur, semakin cepat Anda berlatih? Waktu yang Anda habiskan di periode pemurnian Qi lebih lama dari periode Naschen Sol, kan? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, ini. Ada beberapa keadaan khusus, dan kesempatan untuk bertemu kali ini memang sangat bagus. Tapi yang ingin saya katakan kepada semua orang adalah, jangan batasi visi Anda ke dunia kultivasi di bumi. Ambillah aku sebagai contoh, mungkin panggung roh primordial sudah tak terbayangkan bagimu sekarang, tetapi sebenarnya itu bukan apa-apa. Ada banyak orang yang lebih kuat dariku. Ling Qingsui berkata, itu tidak mungkin. Anda dulu memberitahu kami tentang situasi di dunia kultivasi. Sebelum Anda dan Master Sekte Chen menerobos, seluruh dunia kultivasi bahkan tidak memiliki kultivator jiwa baru lahir. Sekarang Anda tidak, hanya menembus tahap jiwa baru lahir, dan menembus tahap roh primordial begitu cepat, siapa lagi yang akan lebih kuat darimu? Ini persis masalah penglihatan yang ingin saya bicarakan. Xia Ruofei berkata dengan tegas, apa yang saya katakan sebelumnya hanyalah situasi dunia budidaya bumi. Tetapi kenyataannya, dunia ini jauh lebih besar daripada yang dipikirkan semua orang. Budidaya bumi dunia ini seperti tanah tandus, di dunia kultivasi nyata, itu tidak layak disebut sama sekali. Apa maksudmu? Ling Qingsui bingung, maksudmu, ada praktisi di tempat lain selain bumi, dan mereka jauh lebih kuat daripada yang ada di bumi. Apakah mereka alien? Xia Ruofei tertawa terbahak-bahak dan berkata, bukan tidak mungkin bagimu untuk mengerti seperti ini. Tapi bukan planet lain di luar angkasa yang dibayangkan semua orang. Ini, bagaimana mengatakannya, ini tingkat ruang yang berbeda.
Sedikit mirip dengan teori alam semesta paralel. Tentu saja, Anda tidak harus masuk ke hal-hal ini, dan mereka terlalu jauh dari Anda sekarang. Alasan mengapa saya memberitahu Anda ini adalah karena saya tidak ingin Anda kehilangan semangat giat. Anda harus selalu menjaga mentalitas saat ini berjuang siang dan malam untuk berkultivasi dan membuat terobosan. Kesulitan demi kesulitan, Ling Qingsui mengangguk dan berkata, dimengerti. Dengan kata lain, dunia yang bisa kita lihat sekarang terlalu sempit. Ruo Fei, saat kamu keluar kali ini, bukankah begitu? Apakah kamu berbicara tentang alam semesta paralel? Xia Ruo Fei berkata, sebenarnya, itu tidak terlalu banyak, tetapi saya memiliki beberapa kontak dengan orang-orang di sana, dan saya juga memiliki pemahaman yang relatif intuitif tentang kekuatan para biarawan di sana, jadi saya sangat tersentuh. Xia Ruofei mendefinisikan Lingsu sebagai alam semesta paralel di mulutnya, dan reruntuhan dunia Qingping sebenarnya tidak bergantung pada Lingsu, jadi Xia Ruofei mengatakan itu. Tetapi pada kenyataannya, reruntuhan dunia Qingping dan Lingsu berada di tingkat ruang yang sama, sebenarnya mereka benar-benar berada di ruang kosmik yang sama. Tapi Xia Ruofei tidak berencana untuk memberitahu Anda terlalu banyak tentang Lingsu. Alasan mengapa dia mengungkapkan hanya beberapa kata adalah untuk membuat semua orang tidak merasa puas diri dan sombong. Jika tidak, itu akan baik-baik saja selama periode pemurnian Qi. Memasuki inti emas panggung setara dengan menjadi sosok di puncak dunia kultivasi bumi, semangat giat secara bertahap mereda, dan basis kultivasi akan sulit untuk ditingkatkan. Mata Ling Qingsui berbinar dan berkata, luar biasa. Ruo Fei, lain kali hal seperti ini terjadi, kamu harus membawa kami bersamamu. Jika kamu tidak ingin kami diam, kamu harus membiarkan kami melihat pemandangan yang indah, dunia luar dengan mata kepala kita sendiri. Itu perasaan yang paling intuitif. Xia Ruo Fei tersenyum pahit, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Song Wei di samping berkata, Qingsui, jika Fei tidak mengeluarkan kita, tentu saja ada alasannya. Jika itu benar-benar seperti yang dia katakan, para biksu di tempat itu, mereka kuat. Mereka semua sangat kuat, mari kita ikuti, mereka tidak akan melakukan apapun selain menyeret mereka ke bawah. Itu dia, Ling Qingsui mengangguk, lalu dia melirik Song Wei lagi, dan berkata sambil tersenyum, Wei Wei, mengapa saya pikir Anda memiliki perasaan yang dalam kali ini? Apakah Anda merasa kesal? Ekspresi Song Wei sedikit berubah. Rupanya mengingat kejadian dikejar oleh pembudidaya berjubah hitam hari ini. Ling Qingsui tidak memperhatikan emosi Song Wei, dia masih bertanya sambil tersenyum, ngomong-ngomong, bagaimana kamu bertemu Ruo Fei hari ini? Samudra Pasifik sangat besar, dan kalian berdua mengendalikan senjata ajaib terbang, dan kalian benar-benar bertemu, satu sama lain, yang terlalu kebetulan. Ayo, Xia Ruo Fei dan Song Wei saling memandang, dan ketika dia melihat Song Wei mengangguk ringan, dia berkata, masalah ini adalah cerita yang panjang, mungkin situasinya adalah Wei Wei, Paman Song dan Bibi Fang bertemu di langit di selatan Pasifik. Ada beberapa bahaya. Pada saat itu, mereka dikejar oleh seorang kultivator misterius dan hampir jatuh ke tangan pihak lain. Untungnya, saya kebetulan melewati daerah itu, dan saya menggunakan kekuatan mental saya untuk menyelidiki situasi di sekitarnya, jadi saya menemukan Wei tepat waktu. Keluarga Wei yang terdiri dari 3 orang bergegas untuk menyelesaikan krisis ini. Ah, Ling Qingsui mau tidak mau menarik napas dalam-dalam ketika dia mendengar kata-kata, benarkah? Wei Wei, apakah situasinya berbahaya saat itu? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah mendengarkan kata-kata Xia Ruo Fei, orang lain di ruangan itu terkejut. Ling Xiaotian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, lagu lama, kamu, apakah biksu yang kamu temui saat itu sangat kuat? Kamu dan Wei Wei sama-sama biksu Jindan. Apakah mereka tidak cocok dengan yang lain? Song Qiming berkata dengan senyum masam, kekuatan lawan sangat kuat, dan Wei Wei dan saya bersama-sama bukanlah lawannya sama sekali. Nanti, dia mengatakan ini dan memandang Xia Ruo Fei, dan kemudian melanjutkan, kemudian Ruo Fei memberitahu kami bahwa kultivasi kultivator ini telah mencapai tahap akhir Jindan, dan pengalaman tempurnya sangat kaya, dan Wei Wei dan saya sama sekali bukan miliknya. Musuh. Mendengar ini, Luo Qingfeng tidak bisa menahan cemberut sedikit, dan berkata, kultivator di tahap akhir Jindan. Menghitung master yang mungkin disembunyikan dari dunia, tidak banyak Jindan tahap akhir di seluruh dunia kultivasi. Berbicara tentang ini,
Luo Qingfeng mengalihkan perhatiannya ke Xia Ruofei dan bertanya dengan hormat, "Penatua, sudahkah Anda mengetahui asal-usul pihak lain? Orang ini berani menyinggung orang-orang di Pulau Taoyuan kami, dan dia harus pergi ke pesta pihak lain, sekte untuk membesarkan seorang guru dan menanyakan kesalahannya." Xia Ruofei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Setelah saya menangkapnya, saya tidak dapat menginterogasi informasi yang berguna, tetapi saya dapat yakin bahwa kekuatan di belakang orang ini telah disembunyikan dalam kegelapan, sangat aneh dan misterius. Kemudian saya membunuhnya dengan satu pedang, dia masih berteriak sebelum dia mati bahwa kekuatan di belakangnya pasti akan membalaskan dendamnya, mengatakan bahwa aku akan terus berada dalam masalah di masa depan." Ketika Xia Ruofei mengatakan ini, dia berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, "Dia pikir saya adalah seorang biarawan di periode Yuan Ying. Tapi dia masih mengucapkan kata-kata ini. Jika bukan karena perjuangan sekarat sebelum mati, maka itu akan terjadi, bisa menjelaskan bahwa itu dia. Ada juga biksu Nas Chen Sol di pasukan di belakang mereka, dan mungkin ada lebih dari satu, kalau tidak masuk akal untuk mengatakan kata-kata besar seperti itu." Berbicara tentang ini, Xia Ruofei melihat sekeliling selama seminggu lagi, matanya menyapu wajah semua orang, dan kemudian melanjutkan, "Beritahu semua orang tentang ini, bukan untuk menekankan keselamatan perjalanan atau sesuatu, saya juga memberitahu Weiwei sekarang, ini hanya kecil probabilitas peristiwa, sulit untuk bertemu seseorang dalam beberapa ratus kilometer di atas laut yang luas, jadi kita tidak perlu terlalu gugup tentang peristiwa probabilitas kecil. Tentu saja, kita harus memperhatikan memasuki dan meninggalkan Pulau Taoyuan dalam waktu dekat, masa depan, bagaimanapun, pihak lain menghilang di Pasifik Selatan ya, dan tidak terlalu jauh dari Pulau Taoyuan, tidak menutup kemungkinan bahwa kekuatan di belakang pihak lain akan mengirim orang untuk mencari di perairan terdekat." Tapi, ketika Xia Ruofei mengatakan ini, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Yang saya ingin Anda ketahui lebih banyak adalah bahwa situasi di dunia kultivasi yang telah kita ketahui sebelumnya tidak komprehensif, bahkan jika ruang paralel lain yang saya sebutkan sedikit, untuk semua orang. Itu jauh. Tetapi di bumi tempat kita tinggal, di dunia budidaya bumi, sebenarnya ada kekuatan tersembunyi yang tidak kita pahami, dan kekuatan ini mungkin tidak lemah." "Kami tahu," Ling Qingsui dan yang lainnya menjawab serempak, dan bahkan Song Qiming dan yang lainnya, yang lebih tua, tidak berani mengabaikannya. Xia Ruofei kemudian menunjukkan senyum dan berkata, "Tentu saja, Anda tidak perlu terlalu gugup, masih relatif aman di Pulau Taoyuan. Saya akan terus memperkuat dan mengubah formasi perlindungan pulau kali ini, dan para biarawan di bawah ini, tahap Yuanshan akan pada waktu itu tidak akan terlalu mudah untuk diserang. Selain itu, saya juga membawa kembali banyak sumber daya budidaya, dan saya akan meninggalkan beberapa untuk Anda pada waktu itu, yang seharusnya mempercepat kecepatan kultivasimu. Ruofei, tidak mudah bagimu untuk mendapatkan beberapa sumber daya kultivasi. Mungkin kamu mendapatkannya kembali setelah hidup dan mati, dan kamu harus menggunakannya pada pedang." Song Qiming berkata, "Kami bukan orang tingkat tinggi, dan kami bisa tidak membantu Anda. Apa yang Anda sibuk, dan semakin banyak orang mengandalkan Anda, menghabiskan sumber daya Anda, dan kami merasa tidak enak tentang itu. Lingkungan di Pulau Taoyuan sangat baik dan energi spiritualnya sangat kuat, bahkan jika kita berkultivasi secara normal, kecepatannya tidak lambat, Anda harus menggunakan sumber daya kultivasi itu untuk diri Anda sendiri." Ya, Ling Xiaotian, Fang Liyun, dan yang lainnya juga bergema. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Saya sendiri tidak kekurangan sumber daya kultivasi. Dan apa yang saya serahkan kepada Anda, tentu saja, saya tidak dapat menggunakannya pada tingkat kultivasi ini. Sungguh sia-sia bagi saya untuk biarkan saja, lebih baik biarkan saja. Kekuatan semua orang meningkat lebih cepat. Kamu mungkin tidak dapat banyak membantuku sekarang, tetapi cepat atau lambat, kamu akan menjadi kekuatan yang kuat yang tidak ada yang berani mengabaikannya." Xia Ruofei tidak menunggu semua orang menolak, dan berkata langsung, "Masalah ini diselesaikan seperti ini, saya akan menyelesaikannya dalam 2 hari ke depan, dan kemudian membagikannya kepada semua orang." Xia Ruofei kemudian berkata sambil tersenyum, "Mari kita bicara sedikit lebih santai. Kali ini saya pergi keluar untuk waktu yang lama, dan akhirnya saya kembali ke rumah. Haruskah kita merayakannya?" Oke. Bai Qingqing adalah orang pertama yang berkata dengan gembira, "Aku ingin merayakan dan merayakan, ayo jaga dirimu."
Bagaimana kamu ingin merayakannya? Ling Qingsui bertanya sambil tersenyum. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau kita mengadakan barbeque pantai? Bukankah aku gagal berpartisipasi terakhir kali? Kali ini, aku akan menebusnya. Tidak masalah. Ling Qingsui berkata sambil tersenyum, kebetulan kita sudah lama tidak makan barbeque. Ngomong-ngomong, kita bisa langsung pergi ke laut untuk menangkap ikan, lalu memanggangnya langsung. Li Yifu buru-buru berkata, Paman Si, muridnya akan pergi untuk bersiap sekarang. Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum dan berkata, baiklah. Semuanya pergi juga, ayo berlatih keras. Ngomong-ngomong, suami yang saleh, selain bahan-bahan dan peralatan barbeque, kamu bisa mendapatkan kayu bakar dan sejenisnya, lalu kamu akan melakukannya, berada di pantai. Nyalakan api unggun, siapkan beberapa tenda lagi dan berkemah di pantai malam ini. Ya, murid akan bersiap sekarang, kata Li Yifu. Setelah Li Yifu pergi, Luo Qingfeng, Song Qiming dan yang lainnya juga pergi satu demi satu, dan segera Song Wei, Ling Qingsui, Xia Ruofei dan Bai Qingqing ditinggalkan di dalam ruangan. Xia Ruofei memandang Bai Qingqing dan berkata, Qingqing, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sudah lama tidak kembali ke Pulau Taoyuan, apakah kamu ingin berkeliling? Kapan aku? Bai Qingqing berkata setengah jalan, lalu menatap Xia Ruofei dan ketiganya, dan tiba-tiba mengerti, dan dengan cepat mengubah kata-katanya, ya, saya ingin bersenang-senang di pulau itu, lalu. Saudara Ruofei, Sister Wei Wei, Sister Qingsui, saya tidak akan mengganggu Anda. Setelah berbicara, Bai Qingqing menghindar dari teras dan langsung meninggalkan gedung Yan Huang. Begitu Bai Qingqing pergi, Xia Ruofei melemparkan mantra dan keluar, menyelimuti seluruh suite lantai atas dalam pesona, mengisolasinya dari dunia luar. Kemudian Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, menantu perempuan. Aku sudah lama tidak melihatmu, tapi aku ingin mati. Cepat dan biarkan aku memeluk. Setelah berbicara, Xia Ruofei bergegas menuju Ling Qingsui dan Song Wei. Ling Qingsui terkikik dan bersembunyi dan berkata, mengapa kamu seperti ini? Sudah berapa lama kamu tidak bertemu? Ini hanya 10 atau 20 hari. Hari aku berpisah denganmu, itu seperti tahun baru, oke. Xia Ruofei berkata dengan senyum lucu. Song Wei di samping memelototi Xia Ruofei dengan marah, dan berkata, Ruofei, jangan membuat masalah. Bagaimana kita harus mengakui urusan kita kepada Paman Ling dan bersikap lunak? Ling Qingsui tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu. Setelah dia sadar kembali, dia buru-buru memanggil, berhenti, hentikan. Wei Wei, apa yang baru saja kamu katakan? Mengaku kepada ayahku dan bersikap lunak. Bagaimana situasinya? Song Wei tersenyum pahit dan berkata, lupakan saja. Orang tuaku sudah mengetahui tentang kita bertiga. Ling Qingsui panik ketika dia mendengarnya, dan berkata dengan cepat, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saya baru saja melihat Paman Song dan Bibi Fang, dan saya pikir sikap mereka cukup normal. Petik 2. Xia Ruofei berkata, Paman Song dan Bibi Fang enggan untuk menyetujui. Tetapi premisnya adalah bahwa mereka harus disetujui oleh Paman Ling. Ini benar-benar agak mengkhawatirkan. Ling Qingsui menatap kosong pada Xia Ruofei dan Song Wei, dan berkata, apa yang terjadi di sini? Mengapa Paman Song dan Bibi Fang tiba-tiba mengetahuinya? Xia Ruofei menatap Song Wei dengan lucu dan berkata, aku harus bertanya pada Wei Wei. Hari ini aku tiba-tiba muncul di saat yang kritis dan memenjarakan biksu aneh yang mengejar mereka. Wei Wei sangat emosional dan langsung jatuh ke pelukanku. Song Wei tersipu dan berkata dengan genit, hei, orang tidak bisa menahannya, dan, bukankah orang tuaku mengatakannya nanti? Mereka sudah melihatnya, jadi tidak masalah apa yang aku lakukan hari ini. Kamu setidaknya adalah kesempatan dan sumbu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kalau tidak, kita tidak akan memiliki keberanian untuk mengaku, dan kemudian Paman Song dan Bibi Fang mungkin akan terus berpura-pura bingung, kan? Ling Qingsui terdiam dan berkata, menyenangkan sekali. Kenapa aku tidak ada di sana saat itu? Ini adalah adegan yang epik. Aku benar-benar merindukannya. Xia Ruofei mengulurkan tangan dan menepuk dahi Ling Qingsui, dan berkata, bagaimana menurutmu? Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana aku mengaku pada Paman Ling? Aku khawatir dia akan mencabik-cabikku setelah mengetahui kebenarannya. Petik 2. Ling Qingsui berkata dengan acuh tak acuh, apa yang kamu takutkan?
Kamu adalah master di tahap roh primordial, dan ayahku hanya mengolah ki di tingkat ketujuh. Bahkan jika kamu berdiri di sana dan membiarkannya menangis selama 3 hari 3 malam, dia tidak akan menyakitimu sehelai rambut pun. Bar, aku tidak bisa mengatakan itu, Paman Ling adalah suami lamaku. Xia Ruofei berkata dengan hati nurani yang bersalah, jika orang tuanya benar-benar marah dan ingin menyerangku, bukan saja aku tidak bisa melawan, aku juga takut bahkan pertahananku sendiri harus ditarik. Kalau tidak, itu pasti akan menambah bahan bakar ke api. Ling Qingsui memikirkannya ke samping, dan merasa bahwa kata-kata Xia Ruofei memiliki pemahaman yang kuat, jadi dia tidak bisa menahan tawa. Song Wei berkata tanpa daya, Qingsui, jangan menertawakan kemalangan. Kamu bukan orang luar dalam masalah ini. Mungkinkah Paman Ling tidak akan menyalahkan ibumu? Ayo cepat dan pikirkan solusi. Apa yang bisa saya lakukan? Ling Qingsui berkata, merentangkan tangannya. Dia ayahmu, kamu pasti mengenalnya. Xia Ruofei berkata, kita semua buta, jadi cepatlah dan pikirkan cara yang lebih bisa diandalkan. Apakah kamu tidak terburu-buru membawa bebek kerak? Ling Qingsui berkata dengan sedih, jika kamu dulu membelikannya anggur yang baik, ketika dia mabuk 7 atau 8 poin, dia mungkin memanggilmu saudara laki-laki atau perempuan, jika kamu takut dia akan menyesal setelah sadar, kita masih bisa merekam video. Tapi sekarang, aku menyalahkanmu karena membiarkan dia berlatih kultivasi begitu cepat. Meskipun dia hanya di tingkat ke-7 kultivasi Qi, dia bisa jangan mabuk sama sekali dengan anggur biasa. Xia Ruofei dan Song Wei saling memandang dan tersenyum pahit. Xia Ruofei berkata, Qingsui, metodemu. Bahkan jika itu berhasil, itu tidak dapat diandalkan. Apa gunanya merekam video? Hati Paman Ling tidak dapat dipecahkan, dan masih tidak mungkin. Ling Qingsui merentangkan tangannya dan berkata, kalau begitu aku benar-benar tidak ada hubungannya. Atau aku akan terus mengaku padanya. Paman Song dan Bibi Fang adalah orang-orang tradisional, tidakkah mereka menerimanya? Lagi pula, dia juga telah berhubungan dengan kultivasi sekarang. Situasinya juga harus bisa dimengerti. Apakah itu terlalu berisiko? Bagaimana jika dia marah dan tidak tinggal di Pulau Taoyuan lagi? Xia Ruofei berkata dengan ragu-ragu, tidak ada yang bisa disalahkan untuk Paman Ling, aku takut menunda latihannya. Lupakan saja, mari kita ambil satu langkah pada satu waktu. Ling Qingsui berkata, hal semacam ini masih memperhatikan kesempatan. Saya bergegas ke ayah saya dan mengaku bahwa dia tidak siap secara mental, dan dia pasti bereaksi keras. Ngomong-ngomong, Paman Song dan apakah Bibi Fang menetapkan batas waktu untukmu? Xia Ruofei berkata, itu tidak benar, tetapi saya berjanji kepada mereka untuk menanganinya sesegera mungkin. Sesegera mungkin, tidak segera. Ling Qingsui berkata, mengapa kamu tidak menyeretnya dulu? Sehari adalah sehari, dan ketika kultivasi ayahku meningkat, yang terbaik adalah menunggu sampai dia menerobos ke panggung inti emas, dan kemudian dia bahkan akan melarikan diri dengan frustrasi, bagaimanapun, ada kemampuan perlindungan diri tertentu. Xia Ruofei menghela nafas dan berkata, itulah satu-satunya cara, tetapi yang terbaik adalah menemukan kesempatan untuk mengakuinya dalam waktu dekat, jika tidak, dia mungkin akan lebih marah ketika dia tahu bahwa dia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia gelap. Faktanya, Xia Ruofei memiliki rasa urgensi. Dia tidak sabar menunggu dia meninggalkan bumi untuk pergi ke Lingsu. Masalah ini belum ditangani. Meskipun Taoist Qingxuan tidak menetapkan batas waktu untuknya, dia juga tahu bahwa dia lebih baik menangani urusan bumi sesegera mungkin. Lagi pula, tidak ada tantangan baginya di sini. Selain itu, Xia Ruofei merasa bahwa situasi seluruh dunia kultivasi Senzu tampaknya tidak optimis. Meskipun dia hanya di tahap Yuanshen, dia juga ingin berkontribusi pada dunia kultivasi Senzu sesegera mungkin. Taoist Qingxuan sangat mementingkan dia, menunjukkan bahwa dia memiliki potensi untuk mengubah situasi di dunia kultivasi di Tiongkok. Namun, Xia Ruofei tidak bisa berbicara dengan Song Wei dan Ling Qingsui untuk saat ini. Dia tertawa dan berkata, oke, hal-hal ini tidak dipertimbangkan untuk saat ini. Wei, Qingsui, kita sudah lama tidak bertemu, bukankah sudah waktunya untuk perbaikan bersama? Song Wei dan Ling Qingsui saling memandang, dan kemudian mereka melarikan diri ke arah yang berbeda dalam pemahaman yang sangat diam-diam. Namun, bagaimana mungkin dua pembudidaya di tahap Jin dan melarikan diri dari telapak tangan Xia Ruofei di tahap awal Yuanshen? Xia Ruofei melintas beberapa kali seperti hantu,
dan dengan mudah menangkap mereka semua. Keduanya terkikik dan memohon belas kasihan, sementara si Ruofei membawa satu di pundaknya dan bergegas ke kamar tidur dengan langkah besar. Setelah waktu yang lama, sonata yang memerah di kamar tidur berangsur-angsur berhenti. Song Wei dan Ling Qingsui sama-sama lumpuh di tempat tidur besar yang empuk seperti lumpur. Si Ruofei berbaring di antara mereka, dengan lembut membelai kulit halus satin mereka dengan ekspresi kenikmatan di wajah mereka. Mereka bertiga tidak berbicara, hanya menikmati momen hangat dengan tenang. Setelah beberapa lama, Song Wei memecah kesunyian dan berkata, "Ruofei, beritahu kami kemana Anda pergi kali ini. Ada begitu banyak orang barusan sehingga Anda tidak menjelaskannya, tetapi beberapa kata itu membuat kami terpesona." Ya, Ling Qingsui berkata dengan cepat setelah mendengar itu, "Aku benar-benar ingin mendengarmu berbicara tentang alam semesta paralel itu." Si Ruofei memikirkannya dan berkata, "Wei, Qingsui, alam semesta paralel hanyalah metafora saya, yang membuatnya lebih mudah untuk Anda pahami, tetapi itu bukan konsep. Itu tidak penting, bicarakan saja apa yang kamu alami," kata Ling Qingsui. Si Ruofei mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Oke, ada banyak hal, tingkat kultivasi Anda saat ini masih terlalu rendah, dan itu bukan hal yang baik untuk diketahui terlalu dini. Saya dapat memilih beberapa hal untuk diberitahukan kepada Anda, dan biarkan Anda tahu tentang yang luar biasa dunia kultivasi memiliki pemahaman intuitif awal." Setelah selesai berbicara, si Ruofei mulai memilih beberapa hal untuk diberitahukan kepada Song Wei dan Ling Qingsui. Tentu saja, dia tidak menyebutkan nama-nama seperti Lingsu dan reruntuhan dunia Qingping, dan dia lebih menggambarkan kemegahan dunia luar, kekuatan para biksu di luar. Tentu saja, yang lebih penting adalah menanamkan kekejaman dunia luar, dunia kultivasi. Jadi dia juga memilih beberapa hal yang terjadi padanya, seperti ketika dia memasuki alam rahasia, dia dikelilingi dan dibunuh oleh para biarawan yang tidak memiliki ketidakadilan dan tidak ada kebencian. Misalnya, ada naga raksasa yang nyata di dunia budidaya. Song Wei dan Ling Qingsui juga terpesona olehnya, terutama Ling Qingsui. Temperamennya sulit menahan kesepian. Dia sangat menyukai keaktifan dan kegembiraan. Ling Qingsui meraih lengan si Ruofei dan berkata, "Ruofei, kamu memiliki kesempatan untuk membawa kami ke sana lain kali. Ayo berlatih keras dan berusaha untuk tidak menahanmu, oke?" Si Ruofei menatap wanita cantik di lengannya. Dia tahu bahwa sebelum dia meninggalkan bumi, basis kultivasi Ling Qingsui dan Song Wei bahkan tidak mungkin mencapai tahap Naschen Soul. Kekuatan basis kultivasi semacam ini tidak dapat bertahan di Lingsu sama sekali. Karena itu, dia mungkin ditakdirkan untuk meninggalkan semua orang di bumi dan pergi ke reruntuhan spiritual sendirian. Ling Qingsui merasakan keraguan si Ruofei, dan mau tidak mau menatap si Ruofei dan berkata, "Ruofei, tidakkah kamu ingin meninggalkan kami dan berlari keluar sendirian? Biarkan saya memberitahu Anda, saya tidak akan pernah setuju." Tidak apa-apa bagimu untuk keluar sebentar kali ini, jika kamu tidak kembali selama bertahun-tahun, aku tidak akan setuju. Mereka bertiga tidak berbicara, hanya menikmati momen hangat dengan tenang. Setelah beberapa lama, Song Wei memecah kesunyian dan berkata, "Ruofei, beritahu kami kemana Anda pergi kali ini. Ada begitu banyak orang barusan sehingga Anda tidak menjelaskannya, tetapi beberapa kata itu membuat kami terpesona." Ya, Ling Qingsui berkata dengan cepat setelah mendengar itu, "Aku benar-benar ingin mendengarmu berbicara tentang alam semesta paralel itu." Si Ruofei memikirkannya dan berkata, "Wei, Qingsui, alam semesta paralel hanyalah metafora saya, yang membuatnya lebih mudah untuk Anda pahami, tetapi itu bukan konsep. Itu tidak penting, bicarakan saja apa yang kamu alami," kata Ling Qingsui. Si Ruofei mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Oke, ada banyak hal. Tingkat kultivasi Anda saat ini masih terlalu rendah, dan itu bukan hal yang baik untuk diketahui terlalu dini. Saya dapat memilih beberapa hal untuk diberitahukan kepada Anda, dan biarkan Anda tahu tentang yang luar biasa dunia kultivasi memiliki pemahaman intuitif awal." Setelah selesai berbicara, si Ruofei mulai memilih beberapa hal untuk diberitahukan kepada Song Wei dan Ling Qingsui. Tentu saja, dia tidak menyebutkan nama-nama seperti Lingsu dan reruntuhan dunia Qingping, dan dia lebih menggambarkan kemegahan dunia luar, kekuatan para biksu di luar. Tentu saja, yang lebih penting adalah menanamkan kekejaman dunia luar, dunia kultivasi. Jadi dia juga memilih beberapa hal yang terjadi padanya,
seperti ketika dia memasuki alam rahasia, dia dikelilingi dan dibunuh oleh para biarawan yang tidak memiliki ketidakadilan dan tidak ada kebencian. Misalnya, ada naga raksasa yang nyata di dunia budidaya. Song Wei dan Ling Qingsui juga terpesona olehnya, terutama Ling Qingsui. Temperamennya sulit menahan kesepian. Dia sangat menyukai keaktifan dan kegembiraan. Ling Qingsui meraih lengan Xia Ruofei dan berkata, "Ruofei, kamu memiliki kesempatan untuk membawa kami ke sana lain kali. Ayo berlatih keras dan berusaha untuk tidak menahanmu, oke?" Xia Ruofei menatap wanita cantik di lengannya. Dia tahu bahwa sebelum dia meninggalkan bumi, basis kultivasi Ling Qingsui dan Song Wei bahkan tidak mungkin mencapai tahap Nas Chen Sol. Kekuatan basis kultivasi semacam ini tidak dapat bertahan di Lingsu sama sekali. Karena itu, dia mungkin ditakdirkan untuk meninggalkan semua orang di bumi dan pergi ke reruntuhan spiritual sendirian. Ling Qingsui merasakan keraguan Xia Ruofei, dan mau tidak mau menatap Xia Ruofei dan berkata, "Ruofei, tidakkah kamu ingin meninggalkan kami dan berlari keluar sendirian? Biarkan saya memberitahu Anda, saya tidak akan pernah setuju. Tidak apa-apa bagimu untuk keluar sebentar kali ini, jika kamu tidak kembali selama bertahun-tahun, aku tidak akan setuju." Song Wei dan Ling Qingsui juga terpesona olehnya, terutama Ling Qingsui. Temperamennya sulit menahan kesepian. Dia sangat menyukai keaktifan dan kegembiraan. Ling Qingsui meraih lengan Xia Ruofei dan berkata, "Ruofei, kamu memiliki kesempatan untuk membawa kami ke sana lain kali. Ayo berlatih keras dan berusaha untuk tidak menahanmu, oke?" Xia Ruofei menatap wanita cantik di lengannya. Dia tahu bahwa sebelum dia meninggalkan bumi, basis kultivasi Ling Qingsui dan Song Wei bahkan tidak mungkin mencapai tahap Nas Chen Sol. Kekuatan basis kultivasi semacam ini tidak dapat bertahan di Lingsu sama sekali. Karena itu, dia mungkin ditakdirkan untuk meninggalkan semua orang di bumi dan pergi ke reruntuhan spiritual sendirian. Ling Qingsui merasakan keraguan Xia Ruofei, dan mau tidak mau menatap Xia Ruofei dan berkata, "Ruofei, tidakkah kamu ingin meninggalkan kami dan berlari keluar sendirian? Biarkan saya memberitahu Anda, saya tidak akan pernah setuju. Tidak apa-apa bagimu untuk keluar sebentar kali ini, jika kamu tidak kembali selama bertahun-tahun, aku tidak akan setuju." Kamuk Xia Ruofei juga sedikit tertekan. Sebenarnya, dia telah memikirkan masalah ini selama ini, dan dia benar-benar enggan meninggalkan Song Wei dan Ling Qingsui. Tetapi dia sendiri tidak tahu apa-apa tentang jalan masa depan. Taoist Qingxuan mengatakan bahwa dia akan membawanya ke suatu tempat, tetapi dia tidak mengatakan itu adalah Lingsu, dan dia tidak tahu situasi dan tantangan seperti apa yang akan dia hadapi ketika dia sampai di sana. Tapi satu hal yang pasti, yaitu, bakat dan kemampuan Xia Ruofei, yang bisa masuk dengan santai di sana, telah lama dikenali, tetapi sebelum dia menembus periode roh primordial, Taoist Qingxuan tidak menyebutkan masalah ini. Oleh karena itu, jelas tidak mungkin baginya untuk membawa anggota keluarga bersamanya. Jika hanya Song Wei dan Ling Qingsui yang diizinkan untuk tinggal di Istana Guanghan, adalah mungkin untuk mendapatkan persetujuan dari Taoist Qingxuan, tetapi itu tidak ada artinya, akan lebih baik berada di Pulau Taoyuan. Lingkungan budidaya Istana Guanghan sebanding dengan Pulau Taoyuan. Xia Ruofei ingin membawa Song Wei dan Ling Qingsui, dan satu-satunya cara adalah membiarkan mereka hidup di ruang peta spiritual. Sejujurnya, saat ini, Xia Ruofei tidak perlu merahasiakan ini di depan Song Wei dan Ling Qingsui. Faktanya, keberadaan gulungan gambar roh bukanlah rahasia di antara para praktisi tingkat tinggi di Sensu. Taoist Qingxuan, Su Wentian dan yang lainnya semua orang tahu bahwa ini adalah senjata ajaib gua yang diberikan Sanhe Zhenren kepadanya. Orang luar semua tahu itu, dan tidak perlu bersembunyi dari wanita paling intim. Terlebih lagi, Xia Ruofei merasa bahwa dia sekarang dapat melindungi gulungan gambar spiritual. Namun, ini tidak adil bagi Song Wei dan Ling Qingsui, karena itu berarti bahwa mereka akan berpisah dari orang tua dan kerabat mereka untuk waktu yang lama, dan mereka mungkin hanya tinggal di ruang peta spiritual untuk waktu yang lama dan tidak dapat pergi sama sekali. Meskipun ruang peta spiritual sangat besar sekarang, itu hanya ruang kecil, dan jika Anda tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama, Anda pasti akan merasa tercekik. Selain itu, begitu Xia Ruofei dalam bahaya, atau pada titik ekstrim, ia jatuh secara langsung,
gulungan gambar spiritual mungkin jatuh ke tangan musuh, dan Song Wei dan Ling Qingsui yang tinggal di ruang gambar spiritual tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa setiap orang yang tinggal di ruang peta spiritual terikat pada takdir Xia Ruofei. Oleh karena itu, kekhawatiran Xia Ruofei selalu ada, dan dia selalu ragu-ragu. Xia Ruofei menghela nafas, memeluk bahu harum Ling Qingsui dengan lembut, dan berkata dengan lembut, "Qingsui, jangan seperti ini. Aku tidak akan meninggalkan bumi begitu cepat, aku harus mengatur dan menangani banyak hal ketika aku kembali, kali ini. Nah, kalau begitu pikirkan tentang pergi. Berapa lama kamu bisa tinggal? 2 bulan, setengah tahun, 1 tahun. Ling Qingsui berkata, paling lama 1 tahun. Kamu tidak bisa menjauh sepanjang waktu, kan? Xia Ruofei terdiam saat mendengar kata-kata itu. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata, karena pergi tidak bisa dihindari, dan dia tidak bisa menyeretnya terus-menerus. Pada saat ini, Song Wei berkata, "Qingsui, jangan biarkan Ruofei mempermalukanku. Jika dia bisa membawa kita bersamanya, dia pasti akan membawanya, dia memiliki kesulitannya. Ruofei telah membawa kita semua untuk berlatih, lingkungan budidaya yang baik. Kami juga telah memasuki tahap inti emas, dan kami akan terus menyerang tahap jiwa baru lahir di masa depan. Dapat dikatakan bahwa kami telah memiliki umur yang panjang, dan kami mampu membelinya. Aku tidak takut padanya, tidak akan pernah kembali." Ling Qingsui berkata dengan suara gemetar. Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Qingsui, Wei, bukan tidak mungkin bagiku untuk menyatukan kalian berdua, tetapi masalah ini sangat penting, dan aku mungkin menghadapi bahaya denganku, dan kita bisa terlihat baik. Tetap bersama, tapi itu juga berarti bahwa kamu akan berpisah dari orang tua dan kerabat untuk waktu yang lama. Ini bukan sesuatu yang bisa diputuskan dalam sekejap. Masih ada waktu, mari kita semua pikirkan dengan tenang, oke?" Ling Qingsui memandang Xia Ruofei dan bertanya, "Ruofei, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Bisakah kamu benar-benar membawa kami pergi?" Xia Ruofei mengangguk tak berdaya dan berkata, "Ada jalan, tetapi ada juga beberapa batasan. Saya akan memberitahu Anda secara rinci ketika saatnya tiba. Kamu tidak berencana untuk memperlambat pasukan, kan?" Ling Qingsui ragu, "Jangan gunakan langkah ini untuk menstabilkan kami terlebih dahulu, lalu pergi tanpa pamit." Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, "Apakah aku orang seperti itu? Bahkan jika aku menyembunyikannya dari semua orang, aku tidak bisa menyembunyikannya dari kalian berdua." "Aku tidak tahu," gumam Ling Qingsui. Song Wei tersenyum dan berkata, "Qingsui, Ruofei bukanlah seseorang yang melanggar janjinya. Karena dia berjanji padamu, dia pasti tidak akan melanggar janjinya, jadi jangan khawatir." Kemudian, Song Wei menunjukkan sedikit kekhawatiran lagi, dan berkata kepada Xia Ruofei, "Ruofei, bisakah kamu benar-benar membawa kami? Kalau begitu, akankah kami menyeretmu ke bawah? Menjadi bebanmu?" "Itu benar-benar tidak mungkin," kata Xia Ruofei sambil tersenyum, "tetapi kamu sendiri harus mengatasi beberapa kesulitan, ditambah faktor-faktor yang baru saja saya sebutkan, seperti perpisahan jangka panjang dari orang tua dan kerabat, jadi saya ragu-ragu. Kalau begitu, bisakah kamu membawa semua kerabat dan teman kami bersamamu?" Ling Qingsui bertanya tiba-tiba. Song Wei terkekeh dan berkata, "Qingsui, apakah kamu pikir kamu akan piknik? Apakah kamu masih bepergian dalam kelompok?" Ketika Xia Ruofei mendengar ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Ide Qingsui agak aneh, tapi masih ada nilai referensi tertentu." "Benarkah?" Song Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan mata terbelalak, "Ruofei, apakah kamu tidak bercanda? Tidak main-main, tapi masalah ini sangat penting, dan melibatkan berbagai aspek, jadi tidak bisa diputuskan sembarangan." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Oke, jangan bahas hari ini. Juga, apa yang kita katakan, kamu harus merahasiakannya, jangan tunjukkan mulutmu di depan orang lain, mengerti?" "Oh, mengerti," kata Ling Qingsui. Song Wei juga mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir. Bahkan orang tua pun tidak." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Oke, masalahnya sudah selesai. Sepertinya masih pagi. Kita bisa berolahraga lagi." Setelah dia selesai berbicara, dia membenamkan kepalanya ke bawah dan langsung naik ke tempat tidur. Song Wei dan Ling Qingsui terkikik dan mencoba melarikan diri,
tetapi mereka langsung ditahan oleh cakar Xia Ruofei. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Sonata lain yang mendebarkan hati mulai dimainkan di kamar tidur yang kosong. Di malam hari, matahari terbenam memancarkan sisa cahayanya ke laut, dan sinar matahari kemasan menyinari kamar tidur melalui jendela dari lantai ke langit-langit. Xia Ruofei bangun dari tempat tidur dan berdandan dan meninggalkan kamar tidur besar yang penuh cinta. Saat matahari perlahan terbenam di atas laut, malam berangsur-angsur turun di Pulau Taoyuan. Li Yifu telah sibuk di pantai dengan beberapa murid sekte pemetik bintang untuk waktu yang lama. Seluruh baris pemanggang barbeque telah ditempatkan. Api arang merah di dalamnya menyala dengan kuat, dan sejumlah besar bahan telah diproses, jadi rapi dan rapi. Di atas piring makan logam besar, tidak jauh dari pemanggang barbeque, meja panjang berkemah telah disiapkan, dan segala macam minuman, dan kue tersedia. Selain itu, di daerah yang lebih dekat ke pantai, Li Yifu telah membawa seseorang untuk menyiapkan kayu bakar, siap untuk menyalakan api unggun kapan saja. Di sebelah api unggun, ada juga beberapa baris kursi pantai. Song Qiming, Fang Liyun, dan Ling Xiaotian telah datang ke pantai dan duduk di kursi pantai mengobrol. Ling Xiaotian dan Song Qiming juga memiliki sekaleng bir di tangan mereka. Keduanya mengenakan celana pendek lengan pendek dengan gaya pulau, dan mereka terlihat sangat nyaman. Ketika mereka melihat ketiga Xia Ruofei, semua orang menyapa mereka satu demi satu. Xia Ruofei juga tersenyum dan berkata, semuanya datang cukup awal. Ini belum gelap. Ling Xiaotian tertawa dan berkata, saya datang ke sini lebih awal hanya untuk menikmati matahari terbenam di laut. Pada saat ini, Li Yifu datang untuk meminta instruksi, Paman Si, bisakah kita mulai memasak makanan di sana? Dan api unggun ini, kamu bisa melakukannya sendiri. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kamu adalah direktur pesta api unggun hari ini, kamu tidak perlu meminta instruksi. Ya, Li Yifu bergegas ke Zhang Luo dan semua orang memulai barbeque dan api unggun. Dan Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saya akan pergi memancing di laut dan mendapatkan beberapa bahan segar. Apakah ada orang yang bersama saya? Song Wei dan Ling Qingsui secara alami merespons dengan antusias, dan Bai Qingqing juga sangat aktif. Di sisi lain, Song Qiming dan yang lainnya dari generasi yang lebih tua tidak ingin bergerak, jadi mereka memilih untuk berbaring santai di kursi pantai. Jadi Xia Ruofei dan Bai Qingqing terbang langsung ke laut. Xia Ruofei memilih tempat, langsung mengeluarkan kapal terbang obsidian, mengendalikan kapal terbang untuk melayang di atas laut, dan kemudian mengeluarkan berbagai peralatan memancing dari ruang peta spiritual, dan berkata sambil tersenyum, kami tidak diizinkan untuk menipu, mari kita lihat siapa yang menangkap lebih banyak. Bagaimana? Oke. Bai Qingqing sangat tertarik dengan semua hal baru. Song Wei dan Ling Qingsui secara alami setuju, karena jika Anda mengandalkan kultivasi Anda untuk menipu, tidak ada seorang pun di sini yang dapat dibandingkan dengan Xia Ruofei. Semua orang memancing dengan jujur, tetapi belum tentu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Xia Ruofei mengalokasikan alat pancing untuk semua orang, dan kemudian semua orang menempati satu arah dan membuang pancing untuk mulai memancing. Memancing di laut tidak sama dengan memancing di sungai dan danau pada umumnya. Untungnya, alat pancing Xia Ruofei masih merupakan alat pancing laut yang relatif profesional. Setelah beberapa saat, Bai Qingqing berteriak, aku ketagihan. Aku ketagihan. Setelah dia selesai berbicara, dia mulai menggoyangkan pegangannya dengan cepat untuk mengambil pancing. Tetapi ketika dia mengambil pancing, dia menemukan bahwa kail itu kosong, tidak hanya tidak menangkap ikan, tetapi bahkan umpan di atasnya hilang. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Qingqing, kamu tidak bisa terburu-buru saat memancing, kamu harus sedikit stabil, jika tidak mudah untuk lolos. Oh. Bai Qingqing berkata dengan marah sambil mengisi ulang umpannya, ayo lagi. Aku tidak percaya. Di sini, Xia Ruofei melihat bahwa pelampungnya juga tenggelam dengan tajam, dan tali pancing tiba-tiba mengencang. Dia tiba-tiba mendapatkan kembali energinya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya awal yang baik hari ini adalah milikku. Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei mulai mengumpulkan pancing, tetapi dia tidak bersemangat seperti Bai Qingqing. Setelah beberapa saat, dia sedikit rileks, lalu melanjutkan. Setelah beberapa kali bolak-balik, ikan yang ketagihan masih sangat energik. Pada saat ini, pancing hampir ditarik, dan ikannya masih berjuang, dan itu sangat dekat dengan air.
Xia Ruofei mengidentifikasinya dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu adalah tempat bertengger yang sangat besar, yang pasti memiliki berat setidaknya 10 pon dari penampilannya. Xia Ruofei berkata pada dirinya sendiri, tidak heran dia sangat energik, ternyata dia benar-benar pria besar. Pada saat ini, Song Wei, Ling Qingsui, dan Bai Qingqing telah berkumpul dengan rasa ingin tahu, dan Bai Qingqing berteriak, "Saudara Ruofei, tunggu apa lagi? Cepat bangun!" Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak bisa bertindak gegabah, kamu tidak melihat bahwa pancing bengkok seperti itu. Jika kamu menggunakan kekerasan, penunjukan pancing akan langsung patah. Kamu harus terus berjalan, untuk sementara." Begitu suara Xia Ruofei jatuh, Bas mulai mengebor di bawah air lagi, dan pancing tiba-tiba menjadi sangat bengkok. Xia Ruofei pergi dan melepaskan joystick, hanya untuk melihat bahwa joystick berputar dengan cepat, dan pancing terus keluar. Jelas, Bas berenang jauh dengan kail dan pancing. Setelah melepaskan beberapa saat, Xia Ruofei mulai memegang joystick lagi, dan perlahan menggulung tali sambil perlahan menggerakkan joran mengikuti arah renang Bas. Setelah berjalan bola-balik selama beberapa menit, dia merasa Basnya semakin lama semakin tidak bertenaga. Pada saat ini, tempat bertengger akan ditarik ke dekat permukaan air. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Waktunya hampir." Setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat menarik kembali pancing, dan hinggap ditarik oleh pancing dan datang langsung ke permukaan air, masih mengepak dengan kuat. Xia Ruofei memegang pancing dengan satu tangan, dan dengan tangan lain, dia mengambil jaring ikan di sebelah kompi dan memeriksanya, dan secara akurat menyalin Bas ke jaring. Xia Ruofei menyerahkan pancing ke Bai Qingqing di sebelahnya, lalu meraih tiang jaring dengan kedua tangan, dan mengangkat hinggap dari air. Bas dilemparkan dengan kuat di The Obsidian Flying Boat. Xia Ruofei menahannya dengan satu tangan, dengan lembut melepaskan kailnya, lalu meraih bibir ikan dan mengangkat seluruh Bas. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Jangan gunakan kekuatan mental dan vitalitasmu, cukup sulit untuk menangkap ikan. Jika mungkin menggunakan kekuatan mental, Xia Ruofei dapat langsung menelan hinggap, dan butuh waktu lama untuk berjalan dengan susah payah. Tapi kesenangan relaksasi ada di sini." Xia Ruofei mengangkat tempat bertengger ke dadanya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo. Ambil gambar untukku, tempat bertengger liar sebesar itu benar-benar tidak biasa." Ling Qingsui mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar Xia Ruofei, dan berkata sambil tersenyum, "Mari kita ambil gambar prop ini nanti." "Tidak masalah," Xia Ruofei berkata dengan riang. Semua orang bergiliran memotret ikan bas besar ini di The Obsidian Flying Boat, dan ada banyak tawa di laut. Tempat bertengger yang malang itu dilempar sampai mati, sebelum Xia Ruofei melemparkannya ke dalam tong berisi air laut terlebih dahulu. Semua orang kembali ke posisi masing-masing, menjaga joran mereka lagi. Song Wei selalu acuh tak acuh terhadap dunia, jadi dia tidak buruk. Ling Qingsui dan Bai Qingqing semuanya penuh energi, dan jika Anda ingin menangkap ikan yang lebih besar, Anda harus membandingkan Xia Ruofei. Lagi pula, semua orang tidak bisa menggunakan kekuatan mental, vitalitas, dan aura, yang kuat belum tentu kecemerlangan cahaya bulan yang jelas ditaburi di laut, dan ada semburan tawa dari kapal terbang obsidian yang tergantung di atas laut. Xia Ruofei dan ketiganya tampaknya memiliki keberuntungan hari ini. Sejak Xia Ruofei membuat awal yang baik, pancing semua orang sering dikaitkan. Tidak butuh waktu lama bagi ember besar untuk menampung lebih dari selusin ikan laut dengan ukuran dan ukuran berbeda, varietas. Xia Ruofei juga tertarik, jadi dia hanya memakai celana renangnya dan melompat ke laut. Dia menyelam ke dasar laut dan menangkap banyak kepiting, lobster, keong, dan sebagainya. Faktanya, Pulau Taoyuan sangat kaya akan energi spiritual, jadi di area laut luar formasi ini, ada lebih banyak makhluk laut daripada area laut lainnya, jadi bukan masalah besar bagi mereka untuk memanen lebih tinggi. Ketiganya memancing selama lebih dari 1 jam, dan kemudian Xia Ruofei mengendalikan kapal terbang obsidian dan kembali ke Pulau Taoyuan. Bagaimanapun, program utama hari ini adalah barbeque pantai. Semua orang duduk di sekitar pemanggang barbeque dan berpesta, makan semangkuk besar daging dan minum dan berbicara dengan keras. Bahan-bahannya adalah makanan laut segar yang baru saja ditangkap Xia Ruofei, atau daging sapi, daging kambing, dan sayuran kelas 1 yang telah diangkut melalui udara. Xia Ruofei juga mengambil banyak anggur dari ruang peta spiritual. Selain Li Yifu, Luo Qingfeng dan yang lainnya, murid-murid lain dari sekte Xia Ruofei di Pulau Taoyuan juga dipanggil oleh Xia Ruofei,
termasuk beberapa posisi tugas. Hari ini, Xia Ruofei duduk di Pulau Taoyuan sendirian pada hari libur, dan dia tidak perlu khawatir dengan serbuan musuh asing, jadi tidak ada salahnya memberi semua orang istirahat untuk bersantai. Para beku sangat energi, dan mereka bisa minum hampir 1000 cangkir tanpa mabuk. Semua orang sangat senang hari ini, jadi mereka terus makan dan minum sampai tengah malam, dan kemudian mereka bubar. Xia Ruofei masih kembali ke bekas apartemen kecilnya. Lagi pula, dia dan Song Wei dan Ling Qingsui belum mengaku kepada Ling Xiaotian. Lantai atas ditempati oleh 2 gadis, jadi tentu saja tidak pantas baginya untuk bermalam di sana. Di sisi lain, Bai Qingqing dengan senang hati menetap di suite besar di lantai paling atas, dan memilih kamar yang dia sukai untuk ditinggali. Xia Ruofei juga tidak berlatih hari ini, setelah mandi dan berganti piyama, dia langsung pergi tidur dan beristirahat. Ini adalah hari yang paling santai baginya dalam beberapa hari, dari tubuh hingga pikiran, dalam keadaan relaksasi total. Di reruntuhan Kingping Realm sebelumnya, apalagi tidur, dia hampir selalu menjaga kewaspadaan mental, dan dia akan gugup jika ada sedikit masalah. Sekarang dia kembali ke bumi, kembali ke rumah hangat Pulau Taoyuan, Xia Ruofei akhirnya santai. Dia merasa seolah-olah dia tidak tidur untuk waktu yang lama, dan dia dengan cepat tertidur ketika dia berbaring. Tidak ada mimpi sepanjang malam, dan Xia Ruofei perlahan membuka matanya dan bangun keesokan harinya sampai matahari terbit. Meskipun dia tidak berlatih malam sebelumnya, tidur nyenyak dalam keadaan santai ini juga merupakan metode pemulihan yang sangat baik, dan itu adalah metode pemulihan yang sudah lama tidak dia lihat. Xia Ruofei merasa segar, terutama ketika dia membuka tirai dan berbaring di bawah sinar matahari, dia merasa transparan di mana-mana. Xia Ruofei tahu bahwa hari-hari menyenangkan seperti itu mungkin akan semakin berkurang di masa depan, jadi dia sangat menghargainya. Dia juga ingin bersantai di Pulau Taoyuan, tetapi dia juga tahu bahwa dia memiliki banyak hal untuk ditangani ketika dia kembali kali ini. Tugas paling mendesak sekarang adalah biksu aneh yang mereka temui kemarin di langit di atas Pasifik Selatan. Meskipun biksu berjubah hitam telah terbunuh, kekuatan di belakangnya telah membuat Xia Ruofei seperti penyengat di tenggorokannya, jadi dia harus pergi ke kutub utara dulu. Minta Su Wentian untuk menanyakan berita itu. Xia Ruofei mencuci sebentar, dan kemudian datang ke suite lantai atas. Ketiga gadis itu sudah bangun, dan bahkan Ling Xiaotian sudah mencapai lantai atas. Song Wei dan Fang Liyun sedang menyiapkan sarapan di dapur, sementara Ling Xiaotian dan Song Qiming sedang duduk di teras, membuat teh dan bermain Go. Adapun Ling Qingsui, dia membawa Bai Qingqing untuk mengikuti drama di TV besar di ruang tamu. Keduanya membahas plot sambil makan keripik kentang, cekikikan dari waktu ke waktu. Semua orang melihat Xia Ruofei dan menyapa. Fang Liyun dan Song Wei juga keluar dari dapur ketika mereka mendengar suara itu. Fang Liyun berkata sambil tersenyum, jika terbang. Tunggu sebentar, sarapan akan segera siap. Bibi telah bekerja keras. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Xia Ruofei terbang ke teras dan berdiri di samping Ling Xiaotian dan Song Qiming untuk menonton pertempuran. Setelah beberapa saat, Fang Liyun memanggil semua orang untuk sarapan. Meskipun semua orang sudah menjadi kultivator, kebiasaan hidup mereka di dunia biasa pada dasarnya masih dipertahankan, terutama Fang Liyun dan Ling Xiaotian hanya kultivator dalam tahap pemurnian Qi, dan mereka tidak bisa berhenti makan sama sekali. Tapi hari ini juga karena Xia Ruofei kembali, jadi sarapannya sangat kaya. Biasanya mereka akan lebih sederhana, atau hanya pergi ke kafetaria di lantai bawah untuk makan. Song Wei memberi Xia Ruofei secangkir susu kedelai, dan membawa 2 batang adonan goreng dan 2 roti kukus, dan bahkan dengan serius menyiapkan Lao Ganma yang mencelupkan roti kukus. Xia Ruofei tidak sopan, mengambil tongkat adonan goreng dan merendamnya dalam susu kedelai sebentar, lalu memakannya langsung. Apakah ini stik adonan gorengmu? Ini enak. Xia Ruofei mengacungkan jempol. Ling Qingsui tertawa dan berkata, apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Bukankah kamu meledakkannya sendiri? Apakah kamu membelinya? Pulau Taoyuan tidak memiliki kios sebelumnya. Xia Ruofei tersenyum sedikit malu, dan berkata, saya tidak melihat bahwa semua orang tidak berbicara, jadi saya hanya mencari topik. Oh, omong-omong, saya akan keluar hari ini. Ketika Ling Qingsui mendengarnya, dia segera menunjukkan tatapan waspada, menatap Xia Ruofei dan bertanya, kemana kamu pergi? Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa ketika dia melihatnya, mengapa kamu begitu gugup?
Bukannya aku tidak akan kembali. Aku hanya akan melakukan sesuatu. Jika berjalan dengan baik, aku akan kembali hari ini. Benarkah? Ling Qingsui bertanya dengan curiga. Xia Ruofei tiba-tiba merasa sedikit lucu. Dia tahu bahwa Ling Qingsui khawatir dia akan meninggalkan Pulau Taoyuan dan pergi ke apa yang disebut alam semesta paralel. Jadi ketika dia mendengar bahwa Xia Ruofei akan keluar, dia merasa sangat gugup. Ling Xiaotian di samping merasa sangat aneh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Qingsui, bukankah normal bagi Ruofei untuk pergi keluar untuk melakukan tugas? Mengapa kamu begitu sibuk? Ayah, aku tidak, kata Ling Qingsui dengan cemberut. Xia Ruofei berkata dengan cepat, Paman Ling, tidak apa-apa, Qingsui salah paham. Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei berkata kepada Ling Qingsui lagi, ini benar-benar hanya keluar untuk melakukan sesuatu. Aku akan memberitahumu secara langsung. Bukankah Paman Song dan mereka bertiga menghadapi bahaya dalam perjalanan kembali kemarin? Biksu berjubah memiliki banyak sejarah. Aneh, saya harus menanyakan kabar kepada seseorang. Song Wei tidak bisa menahan sedikit gugup ketika dia mendengarnya. Jika Fei Fei, tidak akan ada bahaya, kan? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Di dunia kultivasi bumi, di mana ada bahaya. Hanya saja informasi saya tidak terinformasi dengan baik, dan saya tidak tahu banyak tentang banyak hal dalam kultivasi dunia, jadi aku perlu mencari seseorang untuk menanyakannya. Itu saja. Nah, jika semuanya berjalan dengan baik, aku akan kembali pada hari yang sama. Ketika Ling Qingsui mendengar ini, dia menghela nafas lega dan berkata, jadi begitu. Kamu mengatakannya sebelumnya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Anda dapat yakin. Saya menjanjikan sesuatu kepada Anda, dan saya pasti akan melakukannya. Semua tetua hadir, dan Xia Ruofei tidak menunjukkannya secara langsung, tetapi Song Wei dan Ling Qingsui secara alami mengerti. Ling Qingsui berkata dengan sedikit malu, aku tahu, maka kamu bisa memakannya. Pergi dan kembali dengan cepat. Xia Ruofei mengangguk, memakan semua stik adonan goreng dan roti kukus dalam mulut besar, lalu meraih cangkir dan meminum susu kedelai yang tersisa, lalu berdiri dan berkata, kalau begitu makanlah perlahan, aku pergi dulu. Benar, Anda memberitahu Yifu. Ketika saya pergi, saya akan memperkuat pertahanan dan kewaspadaan pulau untuk mencegah kaki tangan pembudidaya berjubah hitam menemukan Pulau Taoyuan kami secara tidak sengaja ketika dia mencari perairan di sekitar sini kemarin. Aku tahu, kamu pergi, kata Ling Qingsui. Kali ini, bahkan Bai Qingqing tidak tertarik untuk mengikuti Xia Ruofei. Serial TV barusan berada di tempat yang indah, dan dia masih ingin menyelesaikan sarapan dan melanjutkan mengejar drama. Xia Ruofei berjalan langsung ke teras, melepaskan kapal terbang obsidian dan melompat. Dia berdiri di dek kapal terbang dan melambai kepada semua orang, dan kemudian mengendalikan kapal terbang untuk meninggalkan Pulau Taoyuan dan terbang dengan kecepatan tinggi ke arah kutub utara. Sepanjang jalan, Xia Ruofei selalu mempertahankan kekuatan mentalnya untuk melepaskan penyelidikan. Dia terutama menganggap bahwa pembudidaya berjubah hitam telah menghilang di wilayah laut ini kemarin, dan kaki tangannya tidak tahu berapa lama dia akan menyadarinya. Jika mereka merespons dengan cepat, mereka mungkin juga mencari di wilayah laut ini hari ini, dan mungkin mereka bisa menyentuhnya. Kemarin, pembudidaya berjubah hitam memiliki pikiran jahat pada Song Wei, dan dengan panik mengejar dan membunuh keluarga Song Wei yang terdiri dari 3 orang, sehingga Xia Ruofei secara alami tidak dapat menyelamatkan hidupnya. Tidak peduli apakah dia pindah atau tidak, Xia Ruofei akan membunuhnya. Tetapi jika Anda dapat bertemu kaki tangan dari kultivator berjubah hitam hari ini, Anda mungkin juga menangkap pihak lain hidup-hidup dan membawa mereka ke kutub utara untuk menemukan Su Wentian untuk menanyakan situasinya. Xia Ruofei memiliki pemikiran seperti ini, jadi kekuatan mentalnya selalu tersebar dalam radius beberapa ratus kilometer dengan kapal terbang obsidian sebagai pusatnya. Sayangnya, jalannya tenang, dan bahkan seorang biksu pun tidak ditemui sama sekali. Sebenarnya, ini adalah situasi normal untuk dapat terbang di langit, kecuali ada senjata sihir terbang, basis budidaya setidaknya harus mencapai tahap inti. Emas, ada sangat sedikit biksu jindan di bumi, dan mereka yang memiliki senjata sihir terbang mungkin bahkan lebih langka daripada biksu jindan. Sejauh ini, Xia Ruofei tahu bahwa Chen Nanfeng dari Tianyimen memiliki senjata ajaib terbang. Jadi di langit yang begitu luas,
kemungkinan bertemu seorang biksu mirip dengan memenangkan lotre. Song Wei bertemu dengan biksu berjubah hitam itu kemarin, jadi dia harus benar-benar membeli tiket lotre. Xia Ruofei tidak mati sampai dia mendekati wilayah Arktik. Tampaknya hilangnya biksu berjubah hitam tidak menarik perhatian pasukan di belakangnya. Setidaknya sampai sekarang, pihak lain belum muncul di wilayah laut ini. Baru saja, dia sengaja memutar ke daerah laut di mana kecelakaan itu terjadi, dan dia tidak menemukan jejak aktivitas biksu sama sekali. Xia Ruofei mengendalikan kapal terbang obsidian untuk terbang di atas kutub utara yang dingin dan bersalju. Sebelum dia mencapai tempat Su Wentian berada, dia melihat sesosok muncul di salju di kejauhan, dan terbang langsung ke arahnya. Karena dekat dengan area di mana Su Wentian ditempatkan, kekuatan mental Xia Ruofei tidak berani menyelidiki tanpa pandang bulu. Ini adalah penghormatan dasar bagi para senior. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak menemukannya sampai pria itu muncul di bidang penglihatan. Tentu saja, Xia Ruofei mengenalinya secara sekilas, dan Chen Nanfeng yang datang. Kecepatan penerbangan kedua belah pihak sangat cepat, dan mereka bertemu dalam sekejap mata. Xia Ruofei mengambil inisiatif untuk melompat keluar dari kapal terbang obsidian, meletakkan kapal terbang itu, dan menyapa sambil tersenyum, "Chen Zhangmen, lama tidak bertemu." Kemarin, Taoist Qingxuan membawa Xia Ruofei melintasi kehampaan. Xia Ruofei dan Su Wentian bertemu muka dan kembali langsung ke Pulau Taoyuan. Chen Nanfeng tidak terlihat pada waktu itu. Chen Nanfeng juga tersenyum dan berkata, "Ruofei, lama tidak bertemu." Senior Su berkata bahwa seorang teman lama datang berkunjung, "Biarkan saya keluar untuk menyambut Anda, tetapi saya tidak berharap pengunjung itu adalah Anda Ruofei." Xia Ruofei berkata, "Ini kerja keras untuk kepala Chen," dan Xia tersanjung. "Silakan lewat sini," kata Chen Nanfeng sambil tersenyum. Kali ini, suasana hati Chen Nanfeng juga sangat rumit. Dia tahu bahwa kultivasi Xia Ruofei telah melampaui dia, tetapi ketika dia melihatnya hari ini, dia menemukan bahwa Xia Ruofei tampak lebih tak terduga. Dia bisa merasakan keduanya sebelumnya. Kesenjangan antara keduanya, tetapi sekarang Xia Ruo terbang untuk berdiri di depannya, dan sepertinya memikirkan manusia biasa, tanpa sedikit pun momentum bocor, tetapi memberinya perasaan seperti jurang. Perasaan seperti ini biasanya hanya dirasakan di Su Wentian. Chen Nanfeng menemani Xia Ruofei untuk terbang kembali, dan menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa kesenjangan antara dirinya dan Xia Ruofei akan tumbuh lebih besar dan lebih besar di masa depan, dan pada akhirnya, dia harus di luar jangkauan. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei melihat Su Wentian di ruangan yang tenang di stasiun. Setelah Chen Nanfeng menyajikan teh untuk keduanya, dia berjalan cepat dan meninggalkan ruangan yang sunyi. Su Wentian memandang Xia Ruofei, dan bertanya dengan agak tidak terduga, "Ruofei, kamu telah menangani urusan dunia begitu cepat. Ini hanya 1 hari. Saya pikir Anda harus tinggal di bumi untuk sementara waktu. Sudah sebulan, saya tidak bisa memikirkannya." Xia Ruofei berkata dengan cepat, "Su Senior, Anda salah paham. Generasi muda tidak akan pergi ke istana Guanghan. Kali ini saya datang ke sini untuk meminta nasihat. Apa yang aku katakan, ini tidak seperti karaktermu." Su Wentian berkata sambil tersenyum, "Katakan padaku, ada apa denganku? Jangan khawatir, lelaki tua. Qingxuan itu telah menyuruhku untuk menjagamu. Ya, dan Anda masih murid tertutup saudara Sanhe. Jadi selama saya dalam kemampuan saya pasti akan membantu Anda. Jangan menyebut, saudara Sanhe, kami belum mengetahuinya ketika Anda berbohong kepada saya terakhir kali untuk memanggil Anda paman." Xia Ruofei tidak bisa membantu tetapi mengeluh dalam hatinya. Namun, dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya, dan dengan cepat berkata dengan hormat, "Terima kasih, Senior Su." Itu benar, junior itu bertemu dengan seorang kultivator dalam perjalanan kembali kemarin. Xia Ruofei fokus pada apa yang terjadi kemarin dan memberitahu Su Wentian lagi, dan tidak menyebutkan Pulau Taoyuan, meskipun Xia Ruofei menebak bahwa dengan kemampuan Su Wentian, mungkin keberadaan Pulau Taoyuan sama sekali bukan rahasia baginya, tetapi selama Su Wentian tidak bertanya, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Su Wentian mendengarkan dengan sangat hati-hati, kata Xia Ruofei di akhir, dan hanya mengeluarkan tubuh biksu berjubah hitam dan cincin penyimpanannya. Begitu Su Wentian melihat cincin penyimpanan, dia tidak bisa menahan kerutan, dan berkata pada dirinya sendiri, "Sekte Tulhu. Apakah orang-orang ini dengan kepala dan ekor muncul lagi?"
Agama Dewa Jahat. Xia Ruofei mengangkat alisnya ketika mendengar kata itu, dan bertanya, Senior Su, apakah ini sekte dunia budidaya bumi? Mengapa junior belum pernah mendengarnya sebelumnya? Xia Ruofei tidak hanya tidak pernah mendengar tentang agama Dewa Jahat, tetapi tidak ada catatan tentang ini di buku warisan yang diperolehnya. Su Wentian melihat lebih dalam pada mayat pembudidaya berjubah hitam dan berkata, pemuja Dewa Jahat memang sebuah sekte dari dunia budidaya bumi, tetapi sejak didirikan, kekuatan ini selalu tersembunyi dan misterius, terutama sejak didirikan. Selama ratusan tahun, mereka hampir menghilang, dan tidak pernah ada berita tentang mereka. Petik 2. Su Senior, apakah sekte Dewa Jahat itu kuat? Xia Ruofei bertanya. Dia tiba-tiba sedikit khawatir sekarang, tetapi bukan karena dia takut dengan sekte Dewa Jahat ini. Dengan kultivasinya di tahap roh primordial, dia hampir tak terkalahkan di dunia kultivasi bumi. Bahkan jika sekte Dewa Jahat lebih kuat dari Tianyimen, selama mereka masih di bumi, di bawah pengaruh lingkungan budidaya bumi, kecil kemungkinannya akan ada beku dengan tingkat budidaya yang sangat tinggi. Bahkan jika ada beberapa beku tingkat tinggi di masa lalu, tinggal di tempat seperti itu, lingkungan untuk waktu yang lama, kekuatan kultivasi mereka pasti akan sangat berkurang. Xia Ruofei sebenarnya sedikit khawatir tentang keamanan Pulau Taoyuan. Lagi pula, area laut tempat biksu berjubah hitam itu akhirnya dibunuh olehnya tidak terlalu jauh dari Pulau Taoyuan. Jika sekte Dewa Jahat ini mulai menyelidiki situasi hilangnya orang ini, cepat atau lambat mereka akan menemukan wilayah laut itu, maka Pulau Taoyuan mungkin akan terlihat oleh mereka. Yang paling penting adalah Xia Ruofei tidak mungkin tinggal di bumi untuk melindungi Pulau Taoyuan. Jika dia meninggalkan bumi pada waktu itu, meskipun Pulau Taoyuan dijaga oleh formasi besar, begitu pihak lain masih memiliki pembudidaya roh primordial, itu akan menjadi masalah waktu sebelum formasi itu rusak. Pulau Taoyuan, tapi itu benar-benar menjadi kura-kura di dalam guci, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Su Wentian merenung sejenak, lalu berkata, sejujurnya, kekuatan ini sangat misterius, dan kami tidak tahu banyak tentang mereka sejauh ini. Menurut situasi saat ini, setidaknya sebelum mereka menghilang, masih ada beberapa kekuatan di sekte Dewa Jahat. Para biksu yang lebih kuat. Hal yang paling menyusahkan adalah bahwa para biksu di atas tahap Yuan Ying dari dunia kultivasi dievakuasi dari bumi, tetapi mereka tidak termasuk orang-orang dari para Dewa Jahat, jadi mereka mungkin memiliki beberapa biksu tingkat tinggi untuk tinggal. Ketika Xia Ruofei mendengar ini, dia tidak bisa tidak bertanya, Su Senior, lingkungan kultivasi di bumi terus memburuk selama beberapa ratus tahun terakhir, dan tidak mudah bagi seorang kultivator untuk menerobos ranah di alam. Periode pemurnian Qi. Jika Anda tinggal di bumi untuk waktu yang lama, saya khawatir akan sulit untuk maju dalam kultivasi Anda, dan Anda bahkan akan mundur alih-alih maju. Su Wentian tersenyum dan berkata, Ruofei, jangan salah paham dengan pemikiranmu. Pikirkanlah, mengapa sekte Dewa Jahat dapat bersembunyi dengan sangat baik selama ratusan ribu tahun. Sarang tua telah tidak pernah ditemukan. Bawa saja saya ke sini. Mari kita bicara. Jika saya bersedia menghabiskan energi, bukan tidak mungkin untuk menyelidiki seluruh bumi dengan cara seperti karpet. Pada saat itu, lebih dari satu kultivator kuat ingin menemukan sarang lama kultus dewa sesat, tetapi pada akhirnya dia gagal melakukannya. Xia Ruofei juga bingung ketika dia mendengar kata-kata itu, dan akhirnya dia tiba-tiba memiliki kilatan cahaya di benaknya, dan dengan cepat berkata, Senior Su, maksudmu, mereka mungkin tidak ada di bumi. Tidak, Anda baru saja mengatakan bahwa para dewa jahat juga adalah bumi. Kekuatan dunia kultivasi, mungkinkah sarang lama mereka sebenarnya ada di ruang terlipat? Mirip dengan Dongtian di dunia kultivasi Sensu. Petik 2. Su Wentian sedikit mengangguk dan berkata, kami menilai dengan cara yang sama. Hanya dengan cara ini kami dapat menjelaskan mengapa mereka dapat bersembunyi begitu dalam. Jika mereka telah menguasai beberapa ruang gua yang tidak diketahui, semuanya masuk akal. Biji sesawi Naksumi, Anda harus memilikinya, pemahaman yang lebih baik tentang prinsip pelipatan ruang. Pintu masuk dan keluar mereka ke gua ini mungkin sangat tidak mencolok. Bumi sangat besar, jika Anda tidak mengetahui lokasi pintu masuk dan keluar terlebih dahulu, tidak mungkin menemukannya. Xia Ruofei tiba-tiba menyadari dan berkata, ternyata, tidak heran orang-orang ini bersembunyi begitu dalam. Su Wentian sedikit mengernyit,
memandangi tubuh kultivator berjubah hitam itu lagi, dan berkata, tetapi Sekte Dewa Jahat tidak memiliki kegiatan selama ratusan tahun, mengapa mereka tiba-tiba mengirim seseorang keluar kali ini? Xia Ruofei tidak bisa tidak bertanya, Su Senior, kamu tidak akan mengakui kesalahanmu, kan? Mengapa kamu begitu yakin bahwa orang ini berasal dari Dewa Jahat? Su Wentian tersenyum sedikit dan berkata, Anda dapat mengetahui dari gaya cincin penyimpanan. Setiap orang di Sekte Dewa Jahat memiliki cincin penyimpanan standar mereka sendiri, dan gaya yang berbeda mewakili status yang berbeda. Tentu saja, cincin penyimpanan ada juga aura khusus di atasnya, yang tidak mungkin dipalsukan sejauh ini. Terlebih lagi, sebagian besar biksu di dunia budidaya bumi bahkan belum pernah mendengar tentang Dewa Jahat, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk membuat cincin penyimpanan yang sama. Juga, di lengan kanan pembudidaya berjubah hitam ini, ada juga tato setan biru, yang cocok dengan gaya cincin penyimpanan, jadi aku tidak boleh membuat kesalahan dalam penilaianku. Xia Ruofei dengan cepat menyapu dengan kekuatan mentalnya, dan memeriksa pakaian biksu berjubah hitam itu, dan dia menemukan bahwa ada iblis cian ganas yang ditikam di lengan kanan atasnya. Xia Ruofei bertanya, Senior Su, karena gaya cincin penyimpanan yang berbeda mewakili posisi yang berbeda, lalu, apa status orang ini dalam Sekte Dewa Jahat? Su Wentian berkata, cincinnya harus dikenakan oleh pelindung Sekte Tulhu. Dikombinasikan dengan fakta bahwa tato kepala iblisnya berwarna biru, dapat dinilai bahwa ini adalah pelindung baru. Di dalam Tulhu, itu milik tulang punggung. Ada penatua di penjaga, dan tentu saja ada seorang pemimpin dan 3 wakil pemimpin, dan status mereka lebih tinggi daripada para penatua. Xia Ruofei tidak bisa menahan napas dan berkata, Su Senior, kultivasi orang ini telah mencapai tahap akhir Jindan, jadi dia hanya pelindung. Lalu, kekuatan Dewa Jahat ini agak menakutkan. Su Wentian berkata dengan tenang, mungkin Dong Tian, di mana Sekte Dewa Jahat berada, telah dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan budidaya bumi selama bertahun-tahun, jadi kekuatannya seharusnya menurun. Karena mantan penjaga setidaknya adalah Biksu Yuanying, dan bahkan Yuanying diperlukan. Jangka menengah atau lebih tinggi diperlukan. Banyak biksu di jiwa baru lahir awal hanya dapat melayani sebagai diaken. Dan biksu berjubah hitam ini dipromosikan menjadi wali hukum dengan kultivasi Jindan yang terlambat. Meskipun tampaknya bahwa dia dipromosikan dalam beberapa tahun terakhir, dia termasuk tingkat terendah dari penjaga hukum. Jenisnya, tetapi ini juga menunjukkan bahwa kekuatan keseluruhan dari agama Dewa Jahat seharusnya turun banyak. Para tetua, Master Sekte, dan Wakil Master Sekte itu, kekuatan kultivasi seperti apa yang akan mereka miliki? Xia Ruofei bertanya, di masa lalu, pemimpin sekte-sekte Dewa Jahat adalah seorang pemula di tingkat kekuatan, dan 3 wakil pemimpin sekte semuanya berada di tahap akhir keluar dari tubuh. Adapun para tetua, yang senior ada di tahap out of body, dan beberapa pembudidaya di tahap Yuanshen juga dapat dipromosikan menjadi penatua, tidak ada jumlah tetap. Su Wentian berkata, seperti pelindung Dharma, dulu setidaknya jiwa baru lahir, dan bahkan mereka yang memiliki tingkat kultivasi tinggi masih dalam posisi ini. Untuk saat ini, Su Wentian memandangi mayat pembudidaya berjubah hitam, dan berkata setelah beberapa saat acuh tak acuh, kekuatan keseluruhan seharusnya turun sedikit sekarang, saya tidak tahu apakah pemimpin hantu tua itu masih hidup, dan untuk posisi lain, saya kira wakil pemimpin setidaknya harus berada di luar sana. Tahap bukaan, periode penatua Yuanshen, periode pelindung Dharma Yuanshen, atau tahap akhir Jindan, yang lebih dekat dengan terobosan, sama seperti orang ini. Petik 2. Xia Ruofei mau tidak mau menunjukkan sedikit kekhawatiran ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, Senior Su, kekuatan ini terlalu mengerikan. Anda juga tahu bahwa tidak ada biksu Yuanying di dunia budidaya bumi hari ini, dan periode Jindan, adalah batas mereka, Dewa Jahat ini. Jika ajaran itu tiba-tiba lahir, sama sekali tidak ada kekuatan di dunia kultivasi bumi yang dapat menolaknya. Xia Ruofei sebenarnya lebih khawatir tentang Pulau Taoyuan, jika penilaian Su Wentian benar, begitu keberadaan Pulau Taoyuan ditemukan oleh Dewa Jahat, akan sulit untuk melindungi Taoyuan dengan hanya mengandalkan kekuatan yang ada, bahkan jika Xia Ruofei adalah menambahkan pulau, apalagi setelah Xia Ruofei meninggalkan bumi di masa depan. Su Wentian berkata, Ruofei, ada beberapa hal yang belum Anda pahami, yang saya khawatirkan bukanlah sekte di dunia kultivasi di bumi. Sejujurnya,
Saya bertanggung jawab atas bumi, kecuali orang-orang dari Sekte Dewa Jahat telah menyelinap. Jika mereka benar-benar kamu berani membuat langkah besar untuk menghancurkan pintu, aku bukan hiasan. Lalu apa yang kamu khawatirkan? Xia Ruofei mau tidak mau bertanya. Su Wentian mengerutkan kening dan berkata, saya sedang berpikir tentang apa artinya ketika orang-orang dari kultus muncul di dunia kultivasi saat ini. Sekte kultus selalu menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya, tetapi setiap titik balik di dunia kultivasi, tikus-tikus ini sedikit terlibat. Bayangan, termasuk fakta bahwa lingkungan dunia kultivasi bumi mulai memburuk ratusan tahun yang lalu, dan seluruh dunia kultivasi berada dalam bahaya kepunahan. Tahun-tahun itu juga yang paling periode aktif kultus Dewa Sesat. Sejak itu, mereka telah menghilang lagi, bahkan jika kita mengikis tanah 3 kaki. Saya belum menemukan jejak mereka. Sekarang orang-orang dari Dewa Sesat telah muncul lagi, dan dunia kultivasi kita sedang menghadapi. Berbicara tentang ini, Su Wentian menutup mulutnya lagi, dia memandang Xia Ruofei, dan menghela nafas, Ruofei, ada banyak hal yang tidak kamu mengerti, jadi aku berkata kamu mungkin tidak mengerti. Orang tua itu membawamu ke tempat itu. Diperkirakan seseorang akan memberitahu Anda seluruh cerita, dan kemudian Anda secara alami akan tahu. Saya tidak bisa memberitahu Anda terlalu banyak, itu ilegal. Tapi yang bisa saya katakan adalah, sekarang seluruh dunia kultivasi sensu kita juga menghadapi krisis, jadi orang-orang dari Sekte Evil God tiba-tiba muncul lagi, kurasa itu bukan kebetulan. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, Senior Su, bolehkah saya bertanya tentang Dewa Jahat? Dapatkah junior ini membantu? Seperti ini, tidak mungkin bagi junior untuk segera meninggalkan bumi. Selain itu, junior juga memiliki banyak kerabat dan teman di sana, di bumi. Agama Dewa Jahat memang menjadi kekhawatiran besar. Jika masalah agama Dewa Jahat dapat diselesaikan sepenuhnya, generasi muda dapat merasa lebih nyaman ketika mereka pergi, bumi. Su Wentian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, kamu tidak bisa mengatur hal-hal ini. Jika kamu bisa memberitahuku berita itu, kamu sudah banyak membantu. Ngomong-ngomong, mayat pembudidaya, serta barang-barang yang ada padanya, termasuk sihir penyimpanan, bisakah aku tinggal di sini? Aku perlu melihat apakah aku bisa menemukan beberapa petunjuk lain. Segala sesuatu tentang biksu berjubah hitam adalah piala Xia Ruofei, dan Su Wentian secara alami menanyakan pendapat Xia Ruofei. Tentu saja, ini juga karena status Xia Ruofei berbeda sekarang. Jika dia hanya seorang kultivator biasa, Su Wentian secara alami tidak akan mengajukan begitu banyak pertanyaan, dan akan baik-baik saja untuk meminta secara langsung. Xia Ruofei berkata tanpa ragu, tentu saja tidak ada masalah. Hal-hal ini tidak berguna bagi para junior. Jika mereka dapat membantu para senior, para junior juga sangat terhormat. Su Wentian berkata sambil tersenyum, seharusnya ada beberapa harta di penyimpanan senjata ajaib orang ini. Tampaknya King Xuan tidak menyombongkan diri, bocah Anda telah menghasilkan banyak uang di reruntuhan alam Kingping. Tentu saja, hal kecil ini juga saya bisa, tidak melihatnya. Xia Ruofei berkata dengan sedikit malu, hei, ini keberuntungan kecil. Su Wentian secara alami tidak ingin bertanya tentang hal-hal sensitif seperti itu. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak akan mengambil barang-barang Anda secara gratis. Apakah Anda tidak khawatir tentang keselamatan orang-orang di sekitar Anda? Ini untukmu. Setelah selesai berbicara, Su Wentian mengeluarkan token terlarang kecil dan melemparkannya ke Xia Ruofei. Xia Ruofei menangkap token itu tanpa sadar dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior Su, apakah ini? Begitu orang-orangmu menghadapi bahaya yang tak tertandingi, kamu dapat menggunakan kekuatan mentalmu untuk mengaktifkan token ini. Selama kita tidak meninggalkan bumi, kita dapat tiba di tempat kejadian dalam waktu singkat. Su Wentian berkata dengan ringan, tentu saja, token ini hanya dapat digunakan sekali, dan saya akan mengambilnya kembali setelah saya menembaknya. Xia Ruofei tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dengan cepat menyimpan token itu dengan hati-hati dan berkata, terima kasih, Senior Su. Dengan token ini, itu setara dengan memiliki kesempatan untuk seorang kultivator yang kuat untuk membantu. Untuk Pulau Taoyuan, itu setara dengan lapisan asuransi. Adapun jarak, untuk yang maha kuasa seperti Su Wentian, ruang di bumi dapat diabaikan, dan ruang di bumi relatif lemah, dan bahkan seorang pembudidaya yang maha kuasa dapat dengan mudah merobeknya dan kemudian melintasi kekosongan.
jadi selama seperti di bumi, Su Wentian hampir semua bisa tiba di tempat kejadian dalam waktu yang sangat singkat. Satu-satunya lalat dalam salep adalah bahwa token ini adalah penggunaan satu kali, dan Su Wentian akan mengambilnya kembali setelah menggunakannya. Tentu saja, Xia Ruofei juga sangat jelas, ini sudah menjadi wajah yang hebat. Su Wentian sendiri tidak menganggur dan tidak ada hubungannya sebagai pengawal untuk kerabat dan teman Xia Ruofei. Ini adalah perlindungan dari kultivator yang kuat. Sulit untuk berubah sekali. Su Wentian melambaikan tangannya dan berkata, kami bertukar dengan nilai yang sama. Berita Anda ditambah mayat dan barang kultivator ini akan memberi saya lebih dari cukup kesempatan untuk menembak. Tidak ada yang akan menderita, jadi Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Sebelum Xia Ruofei dapat berbicara, Su Wentian menasihati lagi, ngomong-ngomong, token ini membutuhkan setidaknya alam spiritual dari alam transformasi roh untuk diaktifkan. Jika para biksu di sekitar Anda bahkan tidak dapat mencapai tingkat ini, maka itu benar-benar tidak layak, tembakan saya. Itu hilang, dimengerti, saya mengerti, Xia Ruofei berkata dengan cepat, junior mengingatnya. Saya masih ingin berterima kasih kepada senior saya atas perhatian Anda. Alam spiritual dari alam spiritual bukanlah masalah, setidaknya 3 atau 4 orang di Pulau Taoyuan telah mencapai tingkat ini, bahkan jika Xia Ruofei meninggalkan bumi, selama token diserahkan kepada orang yang telah mencapai ambang batas dari alam spiritual untuk diamankan, ia akan menghadapi tantangan di Pulau Taoyuan. Pada saat krisis hidup dan mati, ada jaminan Su Wentian.